Kita masuk dalam panduan teknis diskusi kelas kehidupan Nabi besar di KNB ya. Akan ada 3 agenda yang boleh kita simak bersama-sama. Yang pertama panduan sebelum kelas, selama kelas, dan ketiga setelah kelas ya. Kita melihat yang pertama dulu sebelum kelas, yaitu yang pertama Bapak Ibu peserta kelas KNB wajib mengisi formulir pendaftaran kelas. Jadi Bapak Ibu yang belum mengisi form pendaftaran tidak bisa mengikuti kelas ini. Nah, silakan hubungi admin ya, Bapak Ibu, untuk mengetahui form pendaftarannya. Jadi, Bapak Ibu yang belum mendaftar, silakan mendaftar terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya yaitu peserta wajib berkomitmen 1 minggu untuk mengikuti kelas KNB hingga selesai. Jadi ini kelas komitmen yang menuntut komitmen Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu peserta wajib mengikuti pemaparan materi KNB yang disampaikan oleh narasumber, yaitu Kak Roma ya, di kelas pagi dan kelas malam ya, sesuai kelasnya masing-masing. Dan juga peserta wajib memberi tanda dengan rename akun Zoom-nya menjadi KNB spasi nama kelasnya masing-masing atau urutan kelasnya masing-masing diikuti juga dengan namanya. Contohnya KNB 1 Bima. Nah, sebagai catatan akan ada sanksi bagi Bapak Ibu peserta yang tidak hadir ya, tidak hadir. Oke, nah selanjutnya komitmen Bapak Ibu. Jika 3 kali berturut-turut gagal menjaga komitmen mengikuti kelas, Bapak Ibu tidak dapat lagi mengikuti kelas selama batas waktu yang tidak ditentukan. Ini sebagai ibaratnya mengikat komitmen kita lah gitu ya, supaya ketika mengikuti kelas kita sungguh-sungguh siap mengikuti kelas MLC. Nah, selanjutnya Bapak Ibu peserta wajib membaca modul KNB 5 pelajaran ya. Di setiap pelajarannya akan ada referensi materinya, jadi silakan dibaca secara lengkap dan keseluruhan. Yang kedua, tugas tertulis KNB dikerjakan sesuai instruksi dan batas waktu yang ditentukan. Nanti mendekati kelas berakhir biasanya hari mungkin Senin gitu ya, atau hari Sabtunya gitu, nanti akan di-share tugas tertulisnya. Dan yang selanjutnya, nilai akan dicantumkan dalam surat pengantar e-sertifikat. Nah, bagian kedua selama diskusi kelas, Bapak Ibu, diskusi kita dilaksanakan melalui WhatsApp group. Jadi diskusi kita hanya melalui WhatsApp ya, tidak ada Zoom. Kelas diskusi dilaksanakan di grup WhatsApp dan akan ditutup di luar jam diskusi. Jadi ada jam-jamnya. Jika terlambat bergabung, Bapak Ibu tidak lagi dapat menjawab pertanyaan maupun menanggapi kelas diskusi kelas. Nah, waktu diskusi kita untuk kelas pagi dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dan juga kelas malam jam 3 sore sampai jam 11 malam, dengan pendampingan moderator serta admin. Nah, Bapak Ibu peserta silakan menjadwalkan block time-nya masing-masing minimal 1 jam untuk aktif berdiskusi. Jadi tidak harus dari pagi sampai sore maupun dari sore sampai malam, tetapi hanya 1 jam selama kelas dibuka, yaitu menjawab pertanyaan diskusi dan juga menanggapi setiap jawaban peserta lain. Nah, harap membaca pertanyaan berkali-kali ya Bapak Ibu sebelum menjawab, supaya Bapak Ibu paham maksud dari pertanyaannya. Nah, silakan Bapak Ibu juga melaporkan jam aktif diskusinya ke moderator kelas maupun ke admin kelas. Nah, hal yang diperhatikan, yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah peserta harus aktif ya sesuai dengan block time yang dipilih, fleksibel. Sekali lagi, tidak harus dari pagi sampai sore maupun dari sore sampai malam, tetapi silahkan pilih di jam-jam itulah Bapak Ibu boleh aktif ya. Yang kedua, wajib menjawab pertanyaan diskusi yang dikirim oleh moderator kelas. Akan ada 2 pertanyaan untuk masing-masing pelajaran. Pertanyaan 1 didiskusikan pada kelas pagi jam 9, dan kelas malam setelah jam 3 sore ya. Itu kita mendiskusikan pertanyaan 1, dan pertanyaan 2 kita diskusikan setelah jam 1 siang untuk kelas pagi, dan juga untuk kelas malam setelah jam 7 malam. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu peserta wajib membaca dan menanggapi hasil jawaban peserta lain. Nah, untuk peserta yang tidak aktif berdiskusi, Bapak Ibu akan mendapat reminder japri dari admin kelas ya, dan akan dikeluarkan dari kelas diskusi jika mengabaikan reminder dan tetap tidak aktif berdiskusi. Jadi ada tahapannya, tidak langsung dikeluarkan, kecuali memang tidak menanggapi sama sekali. Nah, selanjutnya keaktifan diskusi akan dinilai oleh admin dan nilai akan dicantumkan dalam surat pengantar e-sertifikat. Jadi harapannya Bapak Ibu aktif, meskipun waktunya tidak harus full dari pagi sampai sore, tetapi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu punya spare waktu yang cukup ya, lebih dari 1 jam, sangat baik, karena berdiskusi itu pasti banyak ilmunya, banyak berkat yang kita dapatkan. Nah, OOT, komentar pendek, dan emoticon tidak akan dinilai, jadi tidak perlu membahas hal di luar topik kita, di luar tema diskusi kita.
Dan juga komentarnya tidak perlu yang terima kasih, puji Tuhan, haleluya, gitu-gitu aja, tanpa menyertakan komentar-komentar penjelasannya, dan juga emoticon tidak usah Bapak Ibu berikan ya, kecuali respon untuk menanggapinya aja. Nah, panduan menjawab pertanyaan Bapak Ibu, yang pertama dipersilahkan Bapak Ibu menjawab dengan bantuan referensi, tetapi jawaban yang dikirimkan merupakan hasil olahan referensi dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi hasil olahan ya, tidak kopas. Itulah yang poin kedua, tidak diperkenankan untuk kopas jawaban dari referensi, baik itu buku, artikel, situs bahan khotbah, maupun AI, dan lain-lain sebagainya. Ya, yang ketiga, ketika menjawab dengan bantuan referensi, link referensi juga silakan Bapak Ibu cantumkan untuk memperkaya kita semuanya. Yang keempat, perlu banyak referensi dan sumber terpercaya sebagai pembanding ya Bapak Ibu, jangan hanya pakai satu saja kalau bisa. Nah, selanjutnya panduan penggunaan referensi dari AI. Ini AI sudah sangat wajar kita pakai, tapi silakan disimak. Bapak Ibu bisa memakai AI ini dengan bijak. Yang pertama itu tidak kopas ya, harus diolah kembali jawaban, bukan comot dari AI khususnya dari referensi. Dan link AI yang digunakan silahkan dicantumkan juga. Yang kedua, jawaban yang diberikan AI itu harus dicek berkali-kali ya. Harus kritis Bapak Ibu, harus ada percakapan, bukan hanya tanya saja, terus jawabannya langsung kita comot ya. Yang ketiga, harus melihat dan membandingkan dengan referensi lainnya. Yang keempat, gunakan prompt yang tepat, deskriptif, kritis, dan spesifik. Yang terakhir, moderator akan mengingatkan langsung dalam kelas jika masih ada yang kopas, karena kami cukup hafal dengan pola AI, jadi kalau Bapak Ibu masih menggunakannya dan kopas langsung, itu langsung kami bisa tegur di kelas langsung ya. Dan sebagai catatan referensi Bapak Ibu, silakan memberikan referensi dan sumber-sumber yang terpercaya, tapi perlu kita awas diri ya, karena situs jw.org itu situs dari Gereja Saksi Yehova, jadi jangan dipakai, dan juga Church of Jesus Christ maupun gereja yesuskristus.org, karena itu dari Gereja Mormon. Dan juga ada situs dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu godfootstep.org, maupun dari Sincheonji, dari sincheonji.org. Jadi perlu perhatikan semuanya, dan pada prinsipnya perlu cek 2 kali semua situs atau referensi yang Bapak Ibu pakai untuk membandingkannya dengan referensi yang lain. Nah, jadwal detail kita, jadwal kelas dimulai dari tanggal 23 sampai 30 April. Dimulai hari ini 23 April presentasi materi dan juga perkenalan, dan juga nanti hari Kamis sampai Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu off, dilanjut Senin dan Selasa, yaitu 24 sampai 29 April kita akan diskusi kelas melalui WhatsApp group ya Bapak Ibu, dan juga Rabu tanggal 30 minggu depan akan ada sharing berkat di WhatsApp group dan juga evaluasi serta penutupan kelas KNB via Zoom pukul setengah 11 siang sampai jam 12 siang. Jadi kelas pagi dan kelas malam akan digabung. Nah, jadwal lebih detailnya Bapak Ibu bisa perhatikan mulai besok ya, hari Kamis itu kita akan mendiskusikan pelajaran 1 dengan pertanyaan diskusi 1, 2, dilanjut hari Jumat pelajaran 2, Sabtunya pelajaran 3, Minggunya kita off, disambung lagi hari Senin untuk pelajaran 4, dan Selasanya untuk pelajaran 5. Nah, pengumuman kelulusan kita akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 melalui live Instagram sabda_MLC. Jadi silakan follow ya, dilaksanakan pada jam 3 sore. Nah, petugas kelas kita, kelas pagi dan kelas malam itu terdiri dari 4 kelas dengan pesertanya kurang lebih 20 sampai 25 peserta di setiap kelasnya, dengan pendampingan moderator sebagai fasilitator. Di kelas pagi ada Pak Bima dan juga Mili, di kelas malam ada Kak Roma dan juga saya. Dengan pendampingan admin juga, untuk kelas pagi ada Mbak Melisa dan Mbak Mei, dan kelas malam Mbak Mei dan Melisa. Nah, bagian ketiga Bapak Ibu setelah diskusi kelas. Nah, Bapak Ibu setelah diskusi berakhir, Bapak Ibu peserta wajib membuat sharing berkat dengan format vlog maupun rekaman vlog ya, mengenai pengalaman mengikuti kelas diskusi KNB, dan juga mengisi form evaluasi. Form evaluasi akan dibagikan ketika akhir diskusi ya Bapak Ibu. Nah, peserta yang berhak mendapat sertifikat adalah yang pertama aktif diskusi kelas ya, aktif berdiskusi. Yang kedua mendapatkan nilai tugas tertulis minimal 60. Jadi silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga mengirimkan sharing berkat dan mengisi form evaluasi KNB. Ketiga hal ini harus dilakukan Bapak Ibu, jangan sampai ada yang ketinggalan, karena kalau ada yang ketinggalan
ya mohon maaf tidak lulus seperti itu atau tidak mendapatkan e-sertifikat. Nah, kita akan berkenalan ya seperti yang disampaikan, kita berkenalan akan di WhatsApp grup masing-masing ya, dengan format silakan Bapak Ibu mengisi nama lengkapnya dengan nama panggilannya dan juga domisilinya, usia, gereja, serta menjawab satu pertanyaan, yaitu di antara 4 nabi besar, nabi siapa yang paling Bapak Ibu tidak kenal ya. Jadi yang paling tidak kenal Bapak Ibu silakan dijawab. Nah, kontak kami jika masih ada pertanyaan di WhatsApp di 082133133315 maupun di email kusuma@inchrist.night maupun di grup WhatsApp kelompok besar kelas KNB. Nah, silakan gunakan grup kelompok besar ini untuk bertanya jawab. Selamat mempersiapkan diri dalam diskusi.